Halo teman sekamar, balik lagi bareng aku Ruben Mahendra. Terima kasih teman-teman yang kemarin udah nonton 2 episode awal teman sekamar. Aku nggak nyangka yang video pertama itu udah tembus berapa ya? 250 mungkin yang nge-views. Mungkin karena kamu relevan ya dengan topik kesepian ini. Karena kita itu sering suffer in silence. Banyak yang kesepian tuh tapi nggak ada yang ngaku. Pas lagi di tongkrongan gitu, sama-sama sepi sebenarnya tapi nggak ada yang ngaku gitu loh, nggak ada yang mau bahas karena topiknya nggak seksi kayak gitu tuh. Apalagi yang kedua itu tentang relationship, topiknya itu seksi tapi kalau katakanlah udah ada tongkrongan lebih dari jam 12 udah mulai cabut satu-satu gitu, nah terus ada sisa satu dua orang gitu baru dibahas tuh. Padahal yang ngerasain kayak gitu mungkin kalau katakanlah berlima itu ngerasain semua gitu tapi jarang dibahas gitu. Oh iya, thank you ya semuanya teman-teman yang udah mampir di video aku. Aku nggak nyangka banget karena nge-YouTube ini tuh sebenarnya adalah salah satu cita-cita aku yang pengen aku konsiskan. Tapi entah kenapa, karena distraksi-distraksi, kok nggak lanjut-lanjut YouTube tuh gitu. Padahal udah lama juga loh aku bikin YouTube tuh. Kalau nggak salah tahun berapa ya? 2016. Coba ada kok di apa di deskripsi about itu di YouTube itu. Oke, untuk di episode 3 ini aku mau mulai dari sini dulu deh. Sesuai judulnya, itu yaitu kenapa orang dewasa itu susah punya teman baru. Kalian ngerasain gitu juga gak sih? Susah punya teman baru. Eh, kita itu ada di tahap dimana kita susah menemukan teman baru. Dan ironinya adalah ketika dulu itu pengen pulang cabut dari tongkrongan itu rasanya bingung gitu. Harus nunggu-nungguin temen gitu. Ah, nggak enak nih. Kamu belum pulang sih gitu. Terus ada yang tiba-tiba ngilang nggak pamit gitu karena entah suatu hal gitu. Entah sebenarnya udah ngantuk tapi masih dipaksain buat nongkrong dan lain-lain. Tapi saat dewasa ini guys, kita itu ada tahap di mana kita bingung mau keluar rumah itu sama siapa. Dulunya itu bingung karena kebanyakan temen gitu. Sekarang itu mau keluar aja itu bingung, nggak ada temen, ngajak siapa gitu. Karena menurutku pribadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa kita sulit atau susah mempunyai teman baru saat usia dewasa ini. Oke, aku jelasin lagi ya teman-teman. Teman sekamar ini adalah segmen di mana kita ngobrolin obrolan kecil yang private, belum pernah diceritakan sebelumnya. Dan rata-rata pendengar atau viewers teman sekamar ini adalah usia 25 sampai 30 tahun. Nah, makanya aku sering menyebut topik ini adalah topik dewasa karena kita sudah di usia yang dewasa. Dari situ dulu ya. Karena kalau barnya udah jelas, garisnya udah jelas, kita bakal bahas topik-topik yang relevan dengan kamu yang usianya 25 sampai 30 tahun. Tentang pertemanan ini, dulu itu kan teman datang karena keadaan. Dan sekarang itu harus diusahakan. Di episode sebelumnya, aku pernah bercerita tentang pertemanan ini itu otomatis terbentuk. Kalau aku pernah cerita SD dulu karena sebangku kegiatan main bola, itu kan pertemanannya otomatis terbentuk secara komunal gitu.
udah ada yang mengondisikan. Karena apa? Otomatis di dalam satu kelas nggak bakal dong muridnya cuma satu doang gitu. Minimal ada 5 lah. Serius. SD di deketku tuh dulu ada yang satu angkatan, dia bukanya satu kelas doang, itu muridnya 7 gitu. Nah, aku tuh sering ngobrol sama tetanggaku salah satu gitu, ranking berapa ujian kemarin gitu, rapotan kemarin ranking berapa gitu. Dia selalu jawabnya ranking 5, ranking 7. Sekarang aku baru sadar, oh iya satu angkatan 7 orang. Ternyata temanku sebodoh itu. Tapi kelihatannya kayak keren gitu ya. Dia tiap ditanya selalu ngomongnya rankingnya tinggi-tinggi gitu loh. Di atas 10 besar terus. Orang muridnya nggak nyampe 10 cuy. Ya itu, pertemanan itu udah kebentuk otomatis dulunya. Tapi sekarang kita harus mengusahakan untuk mempunyai teman. Ya, zaman sekolah udah dikondisikan. SMP juga iya, SMA juga iya. Kuliah pun walaupun niatnya sendiri-sendiri, mau nggak mau kan dengan jurusan yang sama itu masih terkondisikan gitu loh. Setidaknya satu semester dengan mata kuliah yang sama gitu. Masih terkondisikan. Tetapi setelah dewasa, kita itu harus mengkondisikan pertemanan kita. Karena nggak bisa gitu, otomatis tiba-tiba dapet temen gitu. Secara nggak sadar ya. Kita itu mengkondisikan loh. Misalnya nih, karena udah sibuk di dunia kerja, biasanya mendapat teman itu pun harus berkenalan dulu di suatu tempat, terus harus ada basa-basinya gitu loh. Paham nggak maksudku? Harus ada basa-basinya seperti, ayo besok kita agendakan lah ngopi di sana gitu. Ayo agendakan lah makan siang gitu di sana gitu. Tapi nggak gratis ya makan siangnya. Nah di situ kita harus mengkondisikan dengan sepenuh hati dan tenaga. Beda dengan dulu. Kalau dulu sudah dikondisikan, sekarang harus mengkondisikan. Nah, bedanya di situ. Walaupun agak ribet ya menurutku ya, harus basa-basi dulu, harus WhatsApp dulu, terus main ke rumahnya harus nanyain dulu sibuk apa enggak gitu. Sekarang nggak gitu realitanya. Terus ada poin nomor 2. Oh ya ngopi guys. Aku nanti dimarahin viewers kalau nggak nawarin kopinya. Orang dewasa itu semakin selektif. Nggak tahu ya kalau di case-nya kalian ya. Mau nggak mau, kita itu harus semakin selektif, teman sekamar. Katakanlah seperti ini ya. Ketika kamu menemui suatu pertemanan, kadang ada beban psikis dan mental ketika melihat orang itu, wah ini cocok apa enggak ya? Wah ini potensial apa enggak ya berteman dengan ini? Walaupun ya di luar sana itu pasti ada yang berpikiran, wah berteman mah berteman aja, ngapain mikirin kayak gitu. Iya betul, nggak usah terlalu dipikirin, tapi ada pola yang terbentuk juga secara otomatis. Semakin selektif. Katakanlah kita punya misi tertentu nih untuk meng-create sesuatu. Meng-create itu banyak loh PR-nya. Belum tentu tentang kerjaan. Kadang pernah nggak dapet cerita kalau eh tentang apa ya, status sosial katakanlah. Aku pernah denger obrolan. Jadi aku ngobrol sama ada satu rekan projectku gitu. Aku ngobrol, terus dia bilang kayak gini, ada satu orang, dia bergelut di bidang fotografer gitu. Dia punya teman di bagian vendor gitu, vendor stage atau apa gitu. Dia punya usaha yang menurutku cukup keren ya. Satu gudang stage panggung kan butuh biaya
berjuta-juta sampai ratusan juta ya. Terus orang ini kan temennya temanku ini. Katanya orang itu adalah orang yang tiba-tiba bikin bisnis baru lagi gitu. Serandom bikin warung kelontong gitu. Nggak cukup gitu. Punya stage, punya warung, terus secara pergaulan itu dia ngejar banget buat ikutan padel gitu. Lagi tren cuy, padel cuy. Yes. 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 Padel, kenapa padel gitu? Yap, jawabannya jelas. Dia nyari status sosialnya. Apakah salah? Enggak, sama sekali enggak salah. Karena apa? Di padel ini kan ada semacam seleksi juga ya. Seleksi tanda kutip ya. Kamu harus bayar lapangan berapa sih? Mahal ya kalau nggak salah ya. Aku belum pernah padel soalnya. 1 jam atau per shift nyewanya. Mungkin ratusan ribu ya. Itu mahal cuy. Kalau sebagai perbandingan dulu itu nyewa lapangan futsal per jam. Kalau nggak salah ya ini ya. Lapangan futsal itu ini tahun tapi nggak relevan sih. Ini tahun 2010-an mungkin. Lapangan futsal itu sekitar 70 sampai 100 ribu deh setauku. Itu udah bagus lapangannya dulu di Kulon Progo ya. Itu sekitar segitu tahun 2010-an. Nah, padel ini mungkin bisa 2 kali lipat cuy. Minimal 200 lah, prediksiku. Karena olahraganya tren, kurs lagi naik juga, pasti ngaruh 200 sampai 300 deh. Kemungkinan besar prediksiku ya. Coba kalau kamu tahu berapa harga sewa lapangan padel, silahkan komen di bawah. Jadi secara filter itu ada, seleksi itu ada. Minimal banget kan kalau orang yang mau nyewa lapangan padel, dia minimal harus punya duit dulu. Nah, untuk meraup kegiatan sosialnya, untuk mendapatkan koneksi-koneksi itu dia nempelnya di padel ini. Karena apa? Dia tahu di padel ini setidaknya orang-orang punya duit dulu buat main padel. Di situ ternyata poinnya, nggak cuma gaya-gayaannya doang. Kayaknya orang ini bukan tipe yang upload rajin branding padel itu, bukan. Dia memang nyari koneksinya di situ. Ya kalau istilah klasiknya mah, jangan deket-deket orang bakar kayu gitu, tapi deket-deket orang yang jualan parfum, katanya gitu. Bener gak? Kadang nyadar gak ada beberapa orang itu yang nempel ke tempat tertentu itu karena ya pengen gabung dengan itu. Mulai selektif. Karena kalau nggak selektif, capek juga cuy. Masa temennya pertemanannya gitu-gitu doang gitu, nggak meningkat gitu. Dan tadi ada 2 poin, yaitu tentang pertemanan itu karena keadaan dan pengkondisian. Terus yang kedua tadi kan tentang selektif ya. Terus menurutku ada satu hal lagi yang menurutku bikin resah. Entah kenapa ya, saat dewasa ini kita itu takut untuk membuka diri. Kenapa ya? Pernah nggak di momen ketemu orang baru nih? Aduh, aku takut gimana ya kalau ketemu orang ini. Dia punya intensi apa ya gitu. Kayak mikir lagi gitu loh. Waduh, aku kalau ketemu orang ini bahaya nggak ya gitu. Waduh, kalau ketemu orang ini ada sesuatu nggak ya gitu. Karena apa? Kita itu takut membuka diri. Itu bisa jadi karena sudah tercipta memori-memori di mana nanti jadi bias gitu. Padahal satu orang individu dengan individu yang lain itu pasti berbeda. Aku yakin itu 100% pasti itu berbeda. Tetapi entah kenapa memori itu kan kerekod. Dan kita ada momen di mana mengasosiasikan sesuatu. Katakanlah A itu sama dengan B. Padahal belum tentu, itu beda orang loh. Bahkan kadang beda latar belakang. Ataupun pertemanannya jauh antara A dan B. Tapi katakanlah kamu udah kenal A ya.
Suatu saat kamu mulai, wah ini kayaknya bisa nih berteman sama B. Loh, ini kok kayak si A sih kurang deh kayaknya. Nah gitu loh. Kita mengasosiasikan orang lain itu seperti orang yang pernah kita ketemui sebelumnya. Jadi kita mulai takut membuka diri. Waduh, nggak jadi deh kayaknya. Udah deh, stop dulu gitu. Belum lagi ketambahan dengan drama-drama. Karena apa? Aku nggak tahu juga ya. Tapi aku respect sih ketika ada beberapa orang itu yang berani membuka diri gitu saat nongkrong, bertemu orang siapa, bahkan orang-orang yang bisa aku sebut A1 gitu. Dia berani buat bikin stories, weh lagi di sini nih ma boy bareng nih sahabat gua siapa gitu. Padahal kadang pergerakan kita kan terbaca juga ya. Kalau wah ternyata dia jaringannya sama ini. Tapi nggak apa-apa. Di sisi lain, orang itu pengen menunjukkan bahwa aku udah sampai ke step ini loh gitu. Dan pasti ada orang yang mengira kalau wah keren nih, tepuk tangan nih, apresiasi, udah sampai ke tahap itu. Begitu guys. Tapi itu semua pilihan, bebas. Di sini kita saling bercerita saja, bukan untuk judging. Usahakan tidak judging. Itu pilihan. Oh iya, kalau kamu tim yang mana? Biasanya kan kalau nongkrong atau keluar hangout itu tim yang sampai lokasi langsung bikin stories atau pulang dulu bahkan next day-nya baru bikin stories. Coba komen di bawah. Kalau aku pribadi sih tipe kedua-duanya. Tergantung tujuannya. Kalau yang pertama itu tujuannya pasti ngumpulin orang. Terus yang kedua itu lebih ke lagi me time atau sesuatu yang private dan sekiranya bisa di-post, ada value di situ. Bahkan next day-nya baru ku posting biasanya. Begitu. Tapi aku lumayan gak aktif ya sekarang di Instagram, entah kenapa. Aku jujur lebih nyaman nge-YouTube gini sih, long form video gitu tuh kayak bisa keluar semua gitu loh, ngobrol itu tanpa harus mikirin hook, tanpa harus mikirin aneh-aneh gitu, harus nyedit visual yang ribet gitu. YouTube itu nyaman, entah kenapa ngobrol kayak gini tuh nyaman. Terus ketika kita mulai takut membuka diri, biasanya tahapan dewasa itu kita mulai sibuk. Semuanya tuh sibuk semua, entah kenapa. Semua sibuk mengejar hidup. Astagfirullah, mengejar dunia semua. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemarin tuh aku ke-trigger ini. Aku sempat lihat di FYP ku itu ada seorang mama gitu. Katanya dipanggil hajah ini. Dia pakai kerudung mak-mak gitu. Terus isinya itu orang-orang istighfar semua itu, live live bareng gitu. On voice gitu. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Aku tuh kaget. Saya itu siang-siang gitu kan. Aku lagi scroll, scroll, scroll. Tiba-tiba, astagfirullah, astagfirullah. Aku berasa kayak didoain gitu. Aku didoain. Astagfirullah, astagfirullah. Aku terus langsung ikutan. Astagfirullah, 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 astagfirullah kayak gitu. Keren sih. Kadang nggak kepikiran ya FYP itu isinya apa, itu nggak kepikiran sih. Tiba-tiba banget tuh FYP ku seperti itu. Ya sebelumnya FYP ku isinya ternak lele. Kalau di FYP mu apa sekarang yang lagi sering banget nonton itu? Kita semua itu sibuk mengejar hidup ya. Kecuali ibu-ibu tadi yang tidak sibuk untuk mengejar hidup. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi mungkin juga beliau nyari duitnya di live itu kan dapat saweran juga ya. Enak banget ya. Dunia akhirat dapat semua tuh, istighfar, dapat saweran gitu. Wah, enak banget lah kenapa. Sekarang ustadz-ustadz tuh harusnya di situ juga sih, harus nge-live itu. Sekarang dakwah itu bisa seluas itu loh, nggak cuma antar masjid itu.
atau pendeta-pendeta yang di gereja gitu sekarang bisa online juga guys. Dan walaupun menurutku awalnya kayak satir mungkin ya, yang komen kan anak muda gitu kan ya, terus isinya emot-emot nangis gitu. Astagfirullah, astagfirullah gitu. Bayangin ada 5 orang, 10 orang, ratusan orang pemuda di depan ibu-ibu gitu kan. Terus mereka istighfar semua gitu, melingkar gitu. Aku bayanginnya kayak gitu. It's a good thing. Balik lagi ke poin, kita semua sibuk mengejar hidup. Sibuk mengejar hidup ini banyak tuntutan ya. Karena dulunya kan kita providing by someone, orang-orang penting gitu. Bukan providing ya, provided lebih tepatnya, provided by someone. Itu bisa diartikan orang tua ataupun orang-orang yang menyayangimu gitu. Oke lanjut, tadi kepotong gara-gara ada alarm, ternyata jam 6 pagi. Jam 7 deng. Tadi alarmku tuh rutin setiap jam 7. Tapi aku bangun lebih awal daripada alarmku. Entah kenapa. Mungkin kalau kamu tertarik dengan topik-topik yang tipe-tipe kenapa harus nyalain alarm, nah gitu, aku mungkin bisa bahas di next episode ya. Kalau kamu suka bisa di like video ini dan di komen. Balik lagi ke kita semua sibuk mengejar dunia. Karena sibuk mengejar dunia ini tuh tuntutan ya. Ini sebuah analogi yang menurutku brengsek juga tapi make sense gitu. Dulu itu beberapa hari yang lalu aku tuh sempat datang ke bootnya Dian, Dian Cahyati yang kalau kalian sempet nonton kontenku yang segmen ngopi, nah di situ ada temanku yang namanya Dian. Kita berdua selalu ngobrolin hal-hal receh ataupun terinspirasi dari mana. Karena namanya ngobrolin inspirasi, ngopi gitu. Nah, suatu ketika Dian itu kan usahanya usaha kopi dari produk ataupun jualan di booth atau pameran gitu. Nah, di tempat jualan dia, aku tuh datang. Pas datang, sampingnya itu ada mas-mas atau lek ya nyebutnya lebih tepatnya karena tidak semas-mas itu sepertinya. Dia pakai kaos metal gitu, pakai kaos metal dan aku tahu nih, soalnya saya kan juga anak metal gitu. Dulunya aktif di mana gitu. Ada salah satu band gitu. Wah, saya paham nih. Ini pasti metal daerah situ tuh. Nah gitu, apal aku. Terus, wah iya bener. Dulu rombongannya siapa gitu. Pertanyaannya kan gitu kan. Kan ketemu tektokan sama orang itu. Oh ya rombongannya ini itu. Wah iya ya, wah lama nggak ya kita nggak ketemu gitu. Wah mungkin kita pernah papasan tapi nggak pernah ngobrol gitu. Nah, lucu-lucuan kayak gitu. Nah beliau ini tuh jualan takoyaki guys. Kalau Dian kan pakai booth kopi gitu, beliau jualan takoyaki pakai motor, terus pakai apa gerobak gitu. Nah di gerobaknya ini tuh kayaknya beliau tuh jualan menurutku udah lama, kelihatan dari kerak-keraknya itu kan biasanya kelihatan ya kalau jualannya berminyak berminyak itu. Ini jualannya udah lama, beda sama gerobaknya Dian. Dian itu baru banget kayaknya jualan, mungkin setahun ini belakangan, jadi masih apa ya kinclong gitu dilihat tuh, beda gerobaknya. Nah yang menarik dari obrolan itu bersama lek bapak cilik ya, om gondrong itu adalah ternyata Dian itu sempat menganalisa obrolan-obrolan kayak gitu terus ngobrol sama aku. Em, Beliau itu jangan sampai tersakiti loh, kenapa gitu. Karena ada beberapa obrolan lah yang kayaknya dia itu nggak enak gitu, Dian tuh wah takut tersinggung gitu. Ternyata seorang bapak-bapak om-om yang jualan takoyaki itu bahkan sampai saat ini belum menikah gitu. Terus dia masih
punya hobi buat beli merch. Jadi waktunya itu habis buat band-bandan, terutama di metal gitu. Dan sampai detik ini, hidup kan suatu keputusan ya, bukan hanya takdir. Gitu. Beliau memilih untuk belum menikah. Gitu. Kurang seidealis apa. Tetapi, balik lagi ke poin semua sibuk mengejar dunia. Makanya, om-om tadi itu jualan takoyaki cuy. Mengejar dunia cuy. Mengejar dunia, entah kenapa ya. Ya, mungkin awal-awal sih masih disuplai gitu ya. Masih disediakan oleh orang-orang tertentu, entah orang tua ataupun siapa. Tapi lama-kelamaan kan hidup itu sendiri ya. Lah, buat makan aja susah. Saya mau beli merch gimana makan saja susah. Ya, kayaknya pakai baju compang-camping better di sih. Yang penting bisa makan gitu. Masa kita pakai baju merch yang keren tapi nggak bisa makan? Sibuk, semua itu sibuk mengejar dunia. Kalau yang di masa kuliah sibuk mengejar kuliah, ada yang beda kota juga. Hmm, bahkan beda pemikiran itu pun kadang ya udah punya sibuknya masing-masing gitu loh, nggak bisa. Terus apalagi ya, ini sih yang paling penting menurutku. Em, ada hal yang bias di sosial media. Karena apa? Sosial media itu menciptakan kita melabeli orang-orang tertentu punya circle. Sadar gak? Sosial media itu menciptakan pemikiran kalau orang punya circle tertentu. Katakanlah nih, tadi aku sempat cerita tentang stories tadi. Wih, bla 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 bla. Terus yang satunya nanti repost. Nah, repost ini kan jadi mempersepsikan bahwa oh, A itu berteman dan B itu sebaliknya berteman dengan A. Gitu. Apalagi yang berkelompok, berlima, bersepuluh gitu. Ataupun ya upload di feed rame-rame sepedaan ataupun rame-rame main skateboard, rame-rame main bola, rame-rame di gigs, rame-rame, foto rame-rame, ya gitu. Semua orang punya circle. Padahal, ini fun fact-nya ya, menurutku coba dianalisa. Suatu ketika aku pernah di suatu cafe yang di atas gitu, daerah Nanggulan atas itulah. Di kayak tempatnya kayak hutan pinus gitu, keren banget menurutku. Ada rombongan anak-anak sekolah kayaknya ini SMA gitu, cewek-cewek gitu. Mereka main TikTokan gitu. Sekebayang-bayang, nah ngono kayak. Terus bajunya tuh mirip semua, entah kenapa. Mereka tuh pakai cardigan, pakai apa jilbab, cardigan, terus warnanya itu coklat gelap sama coklat terang gitu. Kalian tahu itu nggak sih? Gedok Magelang. Warna-warnanya itu tipe-tipe warna kayak gitu gitu. Ada 5 orang. Ini cewek-cewek kan. Wah ini pasti pelajar nih, kelihatan banget ya. Terus bawa tongsis, mereka bikin kebayang-bayang, nah gitu. Itu terus di sana mereka posting gitu. Aku yakin sih pasti diposting sih. Tapi fun fact-nya balik lagi. Aku yakin pasti. Aku soalnya pernah ngalamin kayak gitu. Satu atau dua orang di situ sebenarnya nggak ngerasa nyaman-nyaman banget di circle itu. Entah kenapa. Bisa jadi tujuannya adalah buat supaya tidak terbuli secara perasaan. Ingat ceritaku pas SD dulu, kenapa aku gabung di orang-orang yang superior maupun inferior, yang membuli maupun dibully. Itu karena punya tujuan masing-masing. Kalau di orang yang ini, bisa jadi, itu ada tipe-tipe yang kayak gini loh. Misalnya, ada satu yang power gitu, yang punya power, yang alpha banget. Wah, aku harus pulang nih. Udah jam segini dimarahin mama gitu. Azan maghrib kan. Soalnya harus turun gunung gitu. Oh,
Terus ada yang, jangan dong, kita kan masih punya waktu, besok kan libur sebenarnya, nggak usah belajar lah malam ini gitu, nggak ada PR kok gitu. Tapi pasti ada beberapa orang itu yang, satu atau dua orang yang, ya udah, ngikut 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 bebas, dalam kurung yang penting saya masih temenan sama kalian, nah gitu. Pasti ada, yakin, dimanapun pasti ada. Kita di sini bukan untuk judging ya, kita di sini buat menganalisa perilaku manusia saja. Apakah saya pernah bilang itu adalah hal yang salah? Nggak pernah. Itu bukan hal yang salah. Kita hanya membaca pola aja gitu. Aku berusaha buat nggak judging semaksimal mungkin ya, buat nggak judging. Em, ada 5 poin tadi tentang keresahan yang aku sampaikan. Nah, di keresahan-keresahan tadi kan, coba kita recap. Kalau dulu itu datang karena sudah dikondisikan, yang pertama, sudah dikondisikan, kemudian sekarang harus mengkondisikan. Terus yang kedua adalah orang dewasa itu semakin selektif. Terus yang ketiga, kita itu mulai takut membuka diri. Poin berikutnya apa ya? Oh, kita sibuk mengejar hidup untuk poin keempat, dan yang terakhir tadi tentang sosial media. Jadi kita seakan-akan bias, punya circle gitu masing-masing. Nah, kalau kita ngomongin keresahan, kita nggak nggak apa sih, aku ngomong apa? Kalau kita ngomongin keresahan, sudah sepantasnya kita ngomongin solusinya juga dong. Karena pasti kamu ada yang berpikir kalau apa sih cuma curhat doang nggak ada solusi. Nah, sebenarnya gini guys, solusi-solusi kayak gini tuh kadang nggak works ya, kadang nggak works. Tapi kalau kamu bisa mengaplikasikannya dan cocok, pasti pertemananmu akan tambah. Oke ya, kita coba analisa. Yang pertama, ini jelas banget sih menurutku. Kenapa sih bulu hidungku kayak ada yang panjang gitu gak sih? Yang pertama adalah berhenti menunggu teman datang. Percaya nggak percaya itu? Kalau menunggu doang, temen tuh nggak nambah cuy. Nggak bakal nambah. Kecuali kamu bener-bener jadi spotlight ya. 5 sampai 10 orang yang nonton video ini, apa kamu yakin kamu itu se-spotlight itu? Katanya terus disebut NPD nanti. Oh iya, saya itu pusat perhatian orang. NPD saya itu. Oh iya, saya itu cowok pick me. Kemarin yang nonton shortku, cowok pick me. Berhenti menunggu teman datang. Jadi kita harus menjemput teman. Menjemput tanda kutip ya. Padahal orang itu kayaknya di usia dewasa ini adalah masa-masa dimana kayaknya kita itu saling menunggu gitu loh. Nggak ada yang inisiatif semuanya. Siapapun nggak ada yang inisiatif. Nggak ada yang menginisiasi. Padahal ketika kita reach out orang itu pun sebenarnya nggak semua orang itu terus merasa keberatan kok, sepertinya sesibuk-sibuknya orang itu gitu. Jadi coba buat berhenti menunggu teman datang. Tapi kejarlah teman itu. Kejar yang pelan-pelan ya, bukan yang ngejar gitu. Terus tapi agak sedikit kontras ya. Yang poin pertama tadi kan tentang menunggu teman datang. Itu nggak usah ditunggu. Tapi yang kedua itu jangan mengejar terlalu banyak teman. Capek. Jangan mengejar terlalu banyak teman. Karena apa? Ketika kita terlalu mengejar banyak teman, kan balik lagi ke poin awal tadi loh. Kita itu harus basa-basi. Capek cuy. Harus basa-basi. Harus nge-build pelan-pelan. Bayangin, nge-build pelan-pelan, katakanlah kamu punya project menambah satu teman 1 bulan gitu. Atau terlalu lama gak sih? 2 teman lah katakanlah lah. Buat 1 bulan. Supaya kamu deket dengan pertemanan itu harus basa-basi dulu. Bayangin kamu harus deketin 10 orang gitu untuk ngejar.
supaya oke, temanku tambah gitu. Capek, asli capek, nggak usah. Kalau terlalu mengejar banyak itu nggak usah, please, nggak usah, capek. Mending tenaganya dialihin buat hal lain. Jadi mungkin small circles itu lebih penting daripada big circles, tapi nggak ada quality-nya gitu, nggak ada apa nilai yang bisa diambil gitu. Nah, dari poin pertama dan kedua tadi kan, yang pertama itu tentang jangan menunggunya, terus yang kedua itu jangan terlalu mengejarnya. Terus menurutku ada satu poin yang nomor tiga, ini adalah poin yang penting banget, tapi ini sebenarnya keterkaitannya dengan pemikiran kita. Nomor tiga adalah tentang jangan menganggap sibuk itu sebagai identitas. Siapa yang sering kejebak bahwa sibuk itu adalah suatu identitas? Coba komen di bawah. Guys, teman sekamar, aku yakin pasti banyak orang yang terutama di followers IG ku ya, yang menonton konten ini, pasti mengiranya aku sesibuk itu kan. Pastikan aku sesibuk itu, jadi kamu gak pernah ngajak aku keluar rumah kan? Pasti. Jadi ketika kita melabeli orang bahwa dengan orang ini tuh orang sibuk loh itu, ada suatu kelemahan, yaitu kita nggak bisa reach out orang itu. Padahal orang itu sebenarnya tidak sesibuk itu. Tapi prioritas orang beda-beda. Nah, di situ. Sibuk itu bukan label sebenarnya. Pekerjaan mungkin label ya. Pekerjaan dia seorang dokter, dia seorang polisi, dia seorang tentara, dan sekarang membuka dapur SPPG. Aduh, aduh. Ramai video kemarin tuh. Anyway, ini bukan channel politik ya. Um, Sibuk itu bukan identitas. Sibuk itu adalah suatu kegiatannya dia. Kalau identitas tuh lebih ke, oh iya, dia orang Jawa, dia orang Sunda, suku gitu. Itu identitas. Ataupun dia orang daerah mana, itu identitas juga. Tapi sibuk itu bukan identitas. Sibuk itu ya kegiatannya dia gitu. Kalau sibuk kamu tanamkan sebagai identitas, wah, kamu nggak bakal ngejar orang itu sih, nggak bakal dapat orang itu. So, kalau kamu yang sibuk membranding diri dengan sibuk gitu, yang selalu membranding diri dengan sibuk, ya sudah, tamatlah, sudah nggak punya teman baru Anda. Terus yang keempat, ini mungkin shortcut ya menurutku. Shortcut untuk mendapat pertemanan baru adalah dengan komunitas. Itu. Dan di sini ada satu poin yang menurutku underline banget, yang harus digarisbawahi, kalau perlu di italic, di bold. Jadi ketika mencari komunitas baru itu, niatmu itu di komunitasnya. Kalau niatmu di pertemanannya, ada saat-saat dimana kamu pasti kecewa. Karena apa? Kalau niatmu di pertemanan, community itu kan sifatnya sukarela ya, nggak pernah community itu benar-benar ya kamu wajib berangkat jam segini setiap hari ini. Jadi akan ada rasa kecewa kalau niatnya karena pertemanannya. Tapi kalau niatmu itu karena community-nya, community kan biasanya ada satu topik yang sama gitu, entah hobi ataupun community tertentu, bisnis dan lain-lain. Itu pasti insightful. Kalau mau berangkat ya berangkat, kalau enggak ya enggak. Nanti secara alami akan terbentuk pertemanan baru karena community itu. Jadi datangnya karena community-nya, bukan karena pertemanannya. Soalnya kemarin tuh sempat ada obrolan, ini aku singgung sedikit ya tentang pekerjaan. Kemarin tuh ada satu kawan karena mereka yang japri aku. Jadi kalau kawan KM daerah sini ada nggak temennya gitu? Nggak ada mas, di sini ada pun satu cewek gitu. Tapi faktornya banyak ya. Nah, tapi di obrolan lain aku tuh ngerasa kalau
ah nggak usah ikut itulah karena ada ini ya gitu. Walaupun susah juga ya ini ya, kayaknya beban mental orang masing-masing tuh beda-beda. Jadi ya kalau niatmu itu bukan karena komunitinya, tapi karena pertemanannya ya sudah gitu. Kadang capek pasti. Dan dinamikanya community biasanya itu di pertemanannya. Itu. Jadi di komunitasnya coba crafting semaksimal mungkin. Kalau dapet temen itu bonus. Gitu. Nah berikutnya ada poin yang gak kalah penting yaitu tentang menurunkan ekspektasi. Turunkanlah ekspektasimu, wahai kisana. Karena nggak semua orang itu sempurna. Dan pasti nggak ada yang sempurna cuy. Ekspektasinya turunin gitu. Misalnya kamu ketemu CEO dah. Ketemu CEO. Kamu nggak usah berekspek dia setinggi itu. Pasti ada sisi lemahnya dia. Entah dia uh, sering garuk-garuk paha. Ataupun dia sering ngupil pakai jempol kaki gitu kan. Suatu kelemahan yang nggak pernah kelihatan gitu. Jadi nggak usah expect. Nggak usah expect sama orang itu. Pasti dia sebenarnya manusia biasa juga. Apa bedanya sama kita-kita ya? Turunkan ekspektasi. Nah, terus ada poin terakhir yang menurutku ini harus dicatat juga sih. Jadilah teman yang ingin kamu temui. Paham nggak maksudku? Jadilah teman yang ingin kamu temui. Jujur aku juga nggak terlalu paham dengan kalimatku sendiri ya, tapi kayaknya ini suatu kesimpulan. Em, Intinya adalah gini, self mirroring bias sih menurutku. Kamu ingin teman seperti apa, ya kamu jadilah itu juga gitu. Jadilah magnetnya. Karena apa? Ketika kita ingin menginginkan sesuatu yang katakanlah, aku ingin pertemananku yang timing waktu yang tepat waktu gitu. Ya kamu minimal harus tepat waktu dulu gitu. Nanti energinya bakal balik ke kamu. Orang yang tepat waktu bakal sama-sama kamu juga gitu. Kalau kamu pengen pertemanan yang nyebelin gitu, ya udah kamu jadilah orang yang nyebelin juga. Nanti bakal kok temenmu juga yang nyebelin gitu. Misalnya kamu pengen ke dunia-dunia yang wah, yang gelap-gelap gitu, ya silahkan juga. Kalau goal kamu itu pengen dapat apa energi yang ke situ, ya silahkan menjadi hal-hal yang seperti itu juga, nggak ada yang larang juga gitu. Maka jadilah temen yang ingin kamu temui gitu. Kadang ini nyangkut ke episode sebelumnya ya tentang relationship. Misalnya kamu punya tipikal ideal gitu, yang cowok-cowok mimpi tinggi ini. Um, aku pengen cewek yang putih, mulus, tinggi, pintar gitu. Sedangkan kamu outfit seperti COD Musang yang untuk pertambahan aja nggak jelas itu. Berapa tambah berapa sama dengan 16 gitu ya. Itu, maka jadilah teman yang ingin kamu temui. Itu guys. Kayaknya sekian dulu episode kali ini karena sepertinya ini lebih panjang lagi durasinya, sekitar mungkin 40 50 menit ya. Ya nggak sih? Oh ya. Karena ini kepotong ya dua video. Gara-gara alarm baru tahu saya kalau kepotong. Tapi nggak apa-apa. Di antara poin-poin keresahan dan solusi tadi, em, aku pribadi sih mengajak kita itu tetap stay positif ya untuk pertemanan karena itu energinya benar-benar ngaruh. Ketika kamu punya teman-teman yang oke, insya Allah sih project-project kamu ataupun pekerjaan kamu dilancarkan gitu. Saling support aja gitu. Tapi tetap dengan sopan ya, nggak usah ngemis-ngemis validasi yang, waduh aku capek, maka harus dibelai dong aku, nggak gitu. Nggak ada yang peduli, semua orang capek cuy. Jadi pelan-pelan nge-build, basa-basi dulu, nggak usah berharap lebih, gitu-gitu. Pasti obrolannya akan jadi enak dan kamu akan langgeng secara pertemanan. Oh ya, ini coba ya aku berpikiran
Aku tadi nyatet apa ya, suatu quotes sih. Nah, aku biar biar gak keliru gitu menyampaikannya. Oke, oke, tapi bu, oke, oke, oke. Kurang lebih seperti ini ya. Semakin dewasa itu kita semakin sulit untuk mencari teman baru. Tapi bukan berarti kita harus menjalani hidup sendirian. Mungkin yang perlu berubah bukan dunia di sekitar kita. Mungkin yang perlu berubah adalah keberanian kita untuk menyapa duluan. Wah, sedap. Ruben Mahendra 2026. Atau tangan, tepuk tangan. Jadi, pelajaran di konten kali ini adalah beranilah untuk menyapa duluan. Ini mungkin impactnya cuma satu ke satu orang gitu ya. Bayangin yang nonton video ini ratusan ribuan bahkan jutaan orang. Jutaan orang bayangin saling menyapa guys. Berisik semuanya. Oke, kalau kamu suka video ini, klik tombol like dan share ke teman-teman kamu. Kalau kamu mau protes atau discuss atau request topik, bisa komen di bawah. Jangan lupa buat follow Instagram aku, TikTok aku, thread aku, Facebook aku. Di link di deskripsi @Ruben Mahendra. Dan buat video-video lainnya, kamu bisa cek di playlist yang lain-lain. Kemudian ada rekomendasi video, bisa kamu like juga. Karena teman sekamar ini sudah sampai ke 3 episode. Untuk konten-konten yang lain ada rumah vlog. Terus ada konten-konten seperti ngobrolin inspirasi. Kamu juga bisa klik di playlist. Udah aku sendiri-sendirikan gitu guys. Oke, kalau begitu saya Ruben Mahendra pamit undur diri. Terima kasih semuanya teman sekamar yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Thank you semuanya. Arigato gozaimasu. Bye-bye.